Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahillazi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi bu'isa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirul kiram, wabil khusus Ketua DKM kita, beliau Kiai Haji Ali, ya alhamdulillah belum lama ini telah selesai mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bahwa haji yang mabrur itu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala rangkaian ibadahnya, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang Allah berikan kepada orang tersebut melainkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang belum dipanggil untuk beribadah haji, fa insyaallah tahun depan semuanya berangkat ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Segenap alim ulama, asatiz, ustazat dan segenap tokoh masyarakat serta jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin, insyaallah mudah-mudahan atas berkat taufik yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah pada pagi hari ini, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan segala nikmat yang sudah Allah berikan ini kita senantiasa bisa mensyukurinya. Tidak hanya syukur dengan lisan, tidak hanya syukur dengan hati, tapi juga syukur dengan jawarih, syukur dengan anggota tubuh kita. Alhamdulillah kita gunakan nikmat yang sudah Allah berikan ini untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya besar harapan kita kepada Allah, ibadah-ibadah kita baik yang telah kita kerjakan sekarang, yang akan datang, terus dan terus diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu menjadi perbekalan hidup kita yang terbaik, di mana kita nanti akan hidup kekal di alam akhirat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus DKM alhamdulillah yang telah memfasilitasi pengajian pagi hari ini, kita doakan beliau-beliau, semua pengurus yang terlibat
yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran maupun hartanya. Allah masukkan ke dalam 7 golongan, yaitu sab'atun yuzilluhumullahu fi yaumin la zilla illa zilluh, di mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan ada 7 golongan yang Allah berikan naungan di bawah naungan tersebut pada sebuah hari di mana tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yaitu orang-orang yang hatinya selalu terpaut, pikirannya selalu memikirkan, terpaut dengan apa yang menjadi kepentingan orang-orang di masjid ini. Semuanya diatur dengan manajemen yang rapi. Orang-orang tersebutlah yang oleh Allah dijanjikan mendapatkan naungan di hari akhir nanti. Kita doakan mudah-mudahan para pengurus semuanya termasuk di antara 7 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin Kelapa Gading yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada bosan-bosannya mari kita kembali bersyukur. Alhamdulillah, falhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara segar di pagi ini, di mana banyak di antara kita juga orang yang tidak mampu untuk melangkahkan kakinya untuk sekedar sholat subuh berjamaah di masjid, karena dia harus dirawat di rumah sakit. Telinganya mendengar, hatinya ingin pergi ikut ke masjid, namun apa daya, karena kesehatan yang sudah Allah cabut, hanya sekedar sebatas keinginan. Tapi kita, alhamdulillah, Allah masih berikan kesehatan sampai dengan pagi ini, sampai dengan detik ini. Insya Allah kita mudah-mudahan bisa menjadikan kesempatan yang Allah berikan ini untuk senantiasa menambahkan segala kebaikan-kebaikan. Makanya Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, jadikanlah kesempatan hidup ini sebagai bentuk kita untuk senantiasa bisa menambahkan segala aspek kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar, dan jadikanlah mati kita nanti, ajal kita nanti, dan kita enggak ada yang tahu kapan ajal itu datang. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Dan Allah mudah-mudahan jadikan kematian kita kelak sebagai bentuk kebebasan kita, kemerdekaan kita, keterlepasan kita dari segala macam keburukan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat ring salam tidak lupa marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau Nabi akhir zaman, allazi la nabiyya ba'dah, Nabi yang tidak akan pernah akan ada lagi Nabi setelahnya. Nabi yang begitu mencintai umatnya. Semasa hidupnya Rasulullah habiskan semua tenaga, waktu, pikiran, hartanya untuk memperjuangkan kita. Bahkan di akhir hayatnya ketika sakaratul maut menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepentingan pribadi yang Rasulullah utamakan, tapi yang Rasulullah sampaikan yaitu ummati, ummati, ummati. Di akhir hayatnya Rasulullah masih mengingat kita. Ini adalah sebuah bukti besar bahwa Rasulullah sangat mencintai kita.
Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya, Rasul menyampaikan, waditu anni lakitu ikhwani, bahwa saya Rasul, kata Nabi, waditu anni lakitu ikhwani, Rasulullah itu sangat rindu. Di hadapan para sahabatnya Rasulullah menyatakan ingin bertemu dengan ikhwani, kata Rasulullah. Ingin bertemu dengan saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dalam dirinya timbul pertanyaan besar, wahai Rasulullah, bukankah kita ini yang ada di hadapan engkau wahai Rasulullah adalah ikhwanuka? Awalaysa nahnu ikhwanuka ya Rasulullah au kama qala. Bukankah kita ini adalah saudaramu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala antum ashabi. Kata Rasulullah, kalian semua itu adalah para sahabatku, bukan saudaraku, kata Rasulullah. Wa man ikhwanuka ya Rasulullah? Kemudian siapa wahai Rasulullah yang kau nyatakan sebagai saudaramu? Lanjutan hadis tersebut, walakin ikhwanil lazina amanu bi walam yarawni. Tetapi saudara-saudaraku, ikhwanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hum allazina amanu bi walam yarawni, adalah mereka orang-orang yang di dalam dadanya, di dalam hatinya memiliki keimanan kepadaku, kata Rasulullah. Walam yarawni, sekalipun mereka tidak pernah melihatku. Bahwa kita ditakdir sebagai umat akhir zaman ini dengan pergolakan zaman, ujian dan cobaan yang tiada henti-hentinya, dengan teknologi yang berkembang semakin pesat, kita adalah umat akhir zaman yang tidak pernah melihat langsung terhadap keagungan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata kita ini tidak pernah memandang keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telinga kita tidak pernah mendengar ucapan dari lisan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi luar biasanya kita ini memiliki keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa insyaallah, mudah-mudahan kita semua yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk di antara saudara-saudara Rasulullah yang sangat dirindukan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini kita berada di tanggal 23 Zulhijjah, tepatnya di tahun 1445 Hijriah, bahwa waktu demi waktu terjadi begitu sangat cepat. Tidak terasa baru saja kita telah melewatkan 1 tahun di tahun 1445. Waktu begitu cepat, minggu ke minggu, bulan ke bulan, akhirnya kita sampai di penghujung tahun 1445 Hijriah. Tidak lama lagi kita akan masuk di bulan Muharram tahun 1446. Waktu ini berjalan dengan sangat cepat, dan akhir-akhir ini itu sangat kita rasakan bersama. Namun ternyata jauh-jauh Rasulullah sudah pernah menyampaikan kepada kita. 14 abad yang silam Rasulullah dalam salah satu hadisnya menyampaikan terkait bergulirnya waktu yang begitu cepat dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman,
bahwa as-sa'ah atau kiamat itu tidak akan terjadi, tidak akan Allah jadikan kiamat. Tapi ternyata ada berita viral yang menyatakan bahwa kiamat terjadi kemarin, tanggal 29 Juni. Sampai sekarang masih dipending ternyata Pak ya. Tapi kapan? Tidak ada yang mengetahuinya. Rasulullah pun menyampaikan kepada para sahabatnya terkait dengan tanda-tanda yang akan menunjukkan bahwa kiamat akan semakin dekat. La taqumus hatta yataqarabaz zaman. Bahwa tidak akan terjadi hari kiamat itu sehingga waktu saling berdekatan. Dari jam ke jam yang berikutnya, hari ke hari yang berikutnya, minggu ke minggu yang berikutnya, sampai tahun ke tahun yang berikutnya, itu akan terjadi semakin dekat. Dan ini sudah kita rasakan bersama. Lanjutan hadis Rasulullah SAW, fatakunu sanataka syahr. Ini Rasulullah yang menyampaikan bahwa tahun itu akan kita rasakan seperti 1 bulan, 1 tahun seperti 1 bulan. Wa syahru kal jum'ah. 1 bulan kerasa seperti 1 Jumatan, 1 minggu. Begitu cepatnya, derasnya waktu itu mengalir. Wal jum'ah kal yaum. 1 Jumat itu laksana 1 hari. Wa yakunul yaumu kas-sa'ah. Dan terakhir Rasulullah sampaikan bahwa 1 hari laksana 1 jam. La taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat kecuali waktu dan waktu saling berdekatan. Ini kita rasakan bersama. Setiap tahun yang kita hadapi, ada saja ujian yang Allah terpakan kepada kita umat Islam. Baik itu ujian yang berskala internasional, sampai dengan ujian yang menimpa terhadap kehidupan pribadi kita. Ya, kita tahu bahwa ujian umat Islam di tahun ini diantaranya adalah gempuran Israel ke Palestina. Sampai dengan sekarang agresi militer Israel belum selesai-selesai. Banyak korban berjatuhan, tapi negeri-negeri Arab, umat-umat Islam laksana tidak berkutik, tidak bisa memberikan sebuah andil yang besar untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Bahkan kalau kita lihat data, sejak 7 Oktober 2023 sampai dengan sekarang, korban yang mati syahid, Allah takdirkan mati dalam keadaan syahid ada sekitar 37.658 orang, dan itu bisa terus meningkat sampai dengan hari ini. Ujian umat Islam di tahun ini skala internasional diantaranya adalah agresi militer Israel ke Palestina. Itu menjadi ujian tidak hanya bangsa Palestina, tetapi juga kita. Apakah hati kita tergerak untuk memberikan bantuan kepada Palestina atau tidak? Maka itu menjadi ujian bagi kita. Kemudian ujian yang juga menimpa kepada kita dalam segala masyarakat bangsa dan negara kita. Sekarang agak miris, Pak, bahwa kemarin belum lama ini telah dirilis sebuah kabar berita yang merekap dari data PPATK terkait dengan judol. Apa itu judol, Pak? Judi online. Terjadi pergeseran kebiasaan yang mungkin judi dulunya itu orang-orang harus berkumpul dalam satu tempat.
Sehingga banyak yang enggan untuk datang untuk ke tempat perjudian. Tapi sekarang dengan luar biasanya teknologi, mulai dari anak kecil sekarang sudah kecanduan dengan gadgetnya. Bapak-bapak yang punya cucu di rumah, ibu-ibu yang punya anak di rumah, ya, bisa jadi mereka sudah terpapar dengan judi slot, dengan judi online. Datanya tidak main-main. Yang dirilis oleh PPATK mulai dari 2017 ada sekitar 250.000 transaksi yang perputaran uangnya itu tidak sedikit, Pak. Bukan ratusan ribu, bukan puluhan juta, tapi berapa? 2017 terjadi perputaran dalam angka perjudian tadi sekitar 2 triliun 2017, Pak. Sekarang 2024, 7 tahun setelah 2017. Di tahun 2023 sudah terdata meningkatnya luar biasa dari 250.000, sekarang banyak masyarakat Indonesia yang terpapar kecanduan dengan judi online. Dan ini masyarakatnya bukan kebanyakan dari menengah ke atas, tapi justru dari masyarakat menengah ke bawah terpapar dengan kecanduan judi online, tergiur, tertarik dengan hasil yang dia dapat tanpa susah payah, walaupun akhirnya miskin-miskin juga orang tersebut. Berapa Pak sekarang transaksi yang ada di dunia online? Ya, ini bapak-bapak walaupun sudah lanjut usia, ya, usianya sudah tidak muda lagi, tapi harus melek terhadap teknologi. Kasihan, khawatir cucu bapak-bapak sekalian, anak-anak bapak ibu sekalian dibatasi dengan gadget tersebut. Itu ujian yang luar biasa. Ada 168 juta transaksi yang ada di Indonesia, dan diantara yang terbanyak adalah termasuk diantaranya Jakarta, Jakarta Barat, dan seterusnya. Nauzubillahi min zalik. Berapa perputaran uangnya, Pak? Enggak sedikit, Pak. 327 triliun rupiah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian semakin berat, tapi memang ini adalah sunnatullah, aturan Allah seperti itu. Kenapa? Rasulullah pernah menyampaikan dalam satu hadisnya, Anas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam la ya'ti amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang tahun baru, kurang lebih seminggu lagi kita masuk di tahun yang akan datang. Rasulullah nyatakan dulu, disampaikan kepada para sahabatnya, illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, kecuali tahun yang akan datang itu akan lebih buruk, Pak, dibandingkan dengan tahun ini. Ini artinya bahwa ujian yang akan Allah berikan kepada kita, kepada kehidupan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, kehidupan internasional, bahkan umat Islam akan semakin berat dan semakin berat. Tidaklah berganti tahun, melainkan tahun yang akan datang akan jauh lebih buruk dibandingkan dengan tahun sekarang. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi tahun-tahun esok yang luar biasa ini? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian demi ujian Allah turunkan di tahun 2023, 1445 Hijriah. Di antaranya juga mungkin abang-abang, adik-adik yang melek dengan dunia digital, suka scroll dengan reels yang ada di Instagram, berseliweran nongol di Instagram kita dengan seseorang yang ada pengikutnya,
namun apa yang dia sampaikan melenceng jauh. Dia bilang dia bisa menguasai bahasa semut, bisa menguasai bahasa jin, bisa menguasai bahasa malaikat, bisa berbicara dengan orang yang sudah berada di alam kubur. Siapa itu? Mama Lemon. Apa yang dia katakan? Wa maqoli inna rahmatan ghufran fil Madinah wal Makkah. Ashghali yama fima Allah, katanya. Astaghfirullahalazim. Pengikutnya ada Pak yang begitu Pak, banyak. Ini ujian bagi kita, umat Islam di Indonesia khususnya. Ternyata ada orang-orang yang melakukan penistaan terhadap agama, menyatakan bahwa itu adalah hadis Rasulullah SAW, padahal itu adalah bukan hadis Rasulullah. Ancaman Rasulullah tidak main-main. Apa? Falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang mengatakan sesuatu bahwa itu adalah berasal dariku, kata Rasulullah, padahal itu bukan berasal dari Rasulullah, maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siapin tempat duduk berada di neraka. Makanya jangan sedikit-sedikit kita menyatakan bahwa ini hadis Rasulullah, kalau itu kita tidak meyakini kebenaran hadis tersebut. Lebih amannya, kalaupun kita agak lupa dengan hadis yang kita hafal, kita sisipkan au kama qol, atau sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Itu jauh lebih aman. Ini menyatakan sesuatu yang jelas-jelas bukan hadis Rasulullah, tapi dia bilang ini hadis Rasulullah. Wa maqali laqali. Mungkin bapak-bapak yang tidak melek dengan dunia per internetan bisa tanya ke abang-abangnya ini. Luar biasa itu. Ujian bagi kita, menyerang kepada akidah kita, menyerang kepada keberagaman agama Islam kita, tapi aparat kelihatannya acuh. Masyarakat tidak ada berani yang menindak itu terhadap si Mama Lemon. Ya Allah. Ujian umat Islam di tahun 1445 Hijriah ini belum Dajjal yang keluar. Pengikutnya sudah banyak. Apalagi Dajjal. Akhir zaman ini banyak manusia yang tertipu. Kenapa? Karena mereka tidak membekali dirinya dengan ilmu. Hanya sekedar rajin ibadah, datang ke masjid. Makanya alhamdulillah saya bersyukur. Jamaah Al-Muhajirin ada pengajian subuh-subuh. Ya. Ketika orang-orang sedang enak-enaknya tidur pulas, ya, kita alhamdulillah Allah takdirkan, Allah berikan taufik bisa duduk bersama-sama di masjid ini. Insya Allah mudah-mudahan kita terjaga ilmunya, ibadah yang kita kerjakan semuanya berdasar dengan ilmu, sehingga ibadah-ibadah kita tidak sia-sia, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam salah satu nazam kitab Zubat disebutkan orang-orang yang beramal dengan tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, maka amalnya tertolak. Wudu tanpa ilmu, wudunya enggak sah. Salat tanpa ilmu, salatnya tidak diterima. Zakat asal-asalan tidak menggunakan ilmu, haji juga hanya sekedar ikut-ikutan. Tidak didasari dengan pendidikan ilmu. Modal ilmu yang mapan, modal ilmu yang dia kuasai, dia pergi ibadah haji. Tanpa didasari dengan ilmu, bisa jadi orang tersebut tidak menjadikan haji mabrur. Kadang yang aneh minta doa, kiai, ustadz, doakan saya supaya saya menjadi haji mabrur, tapi dia nggak ikut manasik.
nggak mau ikut pendidikan supaya pembekalan dia ketika ibadah haji bisa benar. Sama saja orang nggak bisa nyetir, Pak. Ustadz doain saya selamat nyetir, tapi nggak bisa nyetir. Kira-kira rumah sakit, kuburan, apa sampai rumah dia, Pak? Karena tidak didasari dengan ilmu, ibadahnya serampangan. Bahkan nauzubillah min zalik, mudah mengkafirkan. Jangan, Pak. Ya. Jangan mudah mengkafirkan. Mereka itu orang-orang yang menyimpang pun, ya, setiap dalam sholatnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadah. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadah secara zahirnya dia adalah orang Islam. Nahnu nahkumu bidzahir wallahu yatawalla bisarair. Kita hanya melihat sesuatu yang zahir saja bahwa orang tersebut bersyahadat, maka dia kita hukumi sebagai orang Islam. Adapun terkait dengan hubungan dia dengan Allah, ada akidah-akidah yang menyimpang, itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hukumi zahirnya, dia adalah orang Islam. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita tidak semakin ringan, tapi justru akan semakin berat dan sangat berat. Itu sebabnya mari melalui pengajian kita di pagi hari ini kita bermuhasabah, introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita maksimalkan waktu kita, kesempatan kita, kesehatan kita di tahun 1445 Hijriah ini, semuanya kita kerjakan lillah karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Namun yang jadi pertanyaan, kira-kira apa yang menjadikan Allah menguji kepada kita bahwa yang dinamakan manusia itu ketika dia sudah beriman maka sudah pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah nyatakan? Dalam surah Al-Ankabut Allah menyatakan, Ahasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka para manusia menyangka, di dalam dirinya menyangka mereka akan dibiarkan ketika mereka sudah menyatakan amanna, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya beriman kepada Rasulullah, saya beriman kepada Nabi, saya beriman kepada kitab, saya beriman kepada malaikat, saya beriman dengan hari akhir, kemudian dia biarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji, ternyata persangkaan mereka salah. Justru orang-orang ketika mereka sudah menyatakan keimanannya, akan Allah berikan ujian-ujian yang akan menjadi ujian setebal apakah iman yang dia miliki. Kuatkah dia dengan ujian yang aku timpakan kepadanya? Dia tetap dalam keislamannya, tetap dalam ibadahnya, tetap istiqomah datang ke Masjid Al-Muhajirin ini. Allah uji kita. Mengapa Allah menguji kita? Di antaranya yang pertama, bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang pertama, untuk memberikan kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh Allah nyatakan
dalam ayat ini, walanabluwannakum, dengan huruf-huruf taukid. Allah perkuat dengan berita yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Allah kuatkan, tujuannya apa? Supaya kita sebagai hamba-Nya percaya, yakin, kita memberikan fokus pikiran kita terhadap ayat tersebut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah akan uji kita dengan yang pertama, dengan rasa takut. Walju, dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, Allah uji juga dengan harta kita yang mungkin Allah berikan kekurangan. Wal anfusi was samarat, Allah uji juga jiwa kita, was samarat, dan buah-buahan. Dengan semua ujian-ujian yang Allah berikan tersebut, kemudian di akhir ayat Allah menyatakan wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang mau bersabar. Siapa mereka? Allazina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa semua ujian yang Allah timpakan kepada kita itu adalah lillah wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa kita, istri kita, anak kita, harta kita, semuanya adalah titipan dari Allah kepada kita, dan itu adalah bentuk ujian kepada kita, yang kalau kita bisa lulus ujian dari ujian-ujian tersebut, maka kita akan termasuk di antara golongan orang-orang yang bersabar, yang Allah akan berikan kabar gembira kepada orang-orang tersebut. Yang pertama, tujuan Allah menguji kita adalah untuk memberikan kabar gembira. Yang kedua, Allah ujikan ujian-ujian yang berat kepada kita adalah untuk mengetahui siapa-siapa manusia memang benar dan siapa manusia di dalam dirinya terdapat dusta, kebohongan. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat yang berikutnya di ayat 3 Allah nyatakan, walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamannal kazibin. Dan sungguh kami uji, kami berikan cobaan allazina min qablihim, dari orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahul lazina sadaqu, maka itu adalah dengan tujuan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar, orang-orang yang secara akidahnya dia mantap, orang-orang yang dia puas dengan Islam yang dia miliki, tidak bergeser sedikit pun, tidak mundur selangkah pun ketika dia diuji di dalam dirinya, dia tetap dalam keislamannya. Wala ya'lamanal kazibin, dan Allah juga uji kita sebagai manusia supaya mengetahui siapakah pembohong itu. Imannya bohong, maka dia akan goyah dengan ujian yang Allah terpakan. Tetapi ketika imannya adalah benar, maka sedikit pun dia tidak akan bergeser dari keimanannya. Allah menguji manusia untuk menseleksi siapa manusia yang benar dan siapa manusia yang pendusta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu untuk menghadapi tahun yang akan datang ini, mari kita persiapkan diri kita, baik jiwa kita, raga kita, kesehatan kita, hati kita, mental kita, kita kuatkan, kita persiapkan di tahun yang akan datang. Kita rencanakan dengan berbagai macam program. Insya Allah
Allah akan berikan kabul, Allah ijabah segala program kebaikan yang akan kita kerjakan di tahun yang akan datang. Sehingga dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana yamu khairan min amsi fahuwa rabi." Barang siapa seseorang yang hari ini adalah lebih baik dibandingkan dengan kemarin, fahuwa rabi, maka dia adalah orang yang beruntung. Kemarin kita tidak jamaah subuh misalkan, hari ini kita jamaah subuh, ada peningkatan. Subuh yang lalu, pengajian yang lalu kita infak 10.000 misalkan, kita bawa, kita niatkan infak di Masjid Al-Muhajirin. Hari ini kita tambah menjadi 50.000 misal. Ya, jangan mau kalah dengan orang-orang yang ikut judol, judi online. Ya, 50.000 itu ketika dibawa ke mall, ibu-ibu sedikit atau banyak, Bu? 50.000 dibawa ke mall, dikit atau banyak? Dikit. Nggak dapat apa-apa. Ya, buat parkirnya aja lumayan, buat yang punya mobil. Tapi 50.000 itu dari rumah kita bawa ke masjid. Kira-kira berat apa enteng, Bu? Sedikit atau banyak? Rasanya banyak aja. Kenapa? Godaan dari setan kepada kita. Jangan 50.000 itu kebanyakan. Ya, tapi dibawa ke mall sedikit luar biasa. Ibu-ibu kalau belanja ratusan ribu, jutaan bahkan, kerasa sedikit, dibelanjakan untuk beli skincare. Ya, Bu, 50.000 dapat apaan, Bu, skincare, Bu? Begitu sedikit, 50.000 dibawa ke mall, 50.000 dibawa ke masjid. Sayang. Coba, Bu, dibalik, Bu. 50.000-nya dibawa ke mall, 1 jutanya dibawa ke masjid. Insya Allah hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Mana qasamalun min sadaqatin bal yasdad bal yasdad bal yasdad. Tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bal yasdad bal yasdad bal yasdad. Tapi akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Harta yang kita gunakan untuk kehidupan kita akan hilang begitu saja. Untuk beli baju, tiap bulan update ya ibu-ibu. Pengajian, satu bajunya beda warna hijau. Pengajian yang kedua, seragamnya lagi beda warna merah. Ya. 10 pengajian ada 10 seragam. Ibu-ibu. Ya, Bu. Tapi masih mending untuk pengajian. Yang penting niatnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Hari ini lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Man kana yamuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Orang yang hari ini kok sama dengan hari yang kemarin, fahuwa maghbun, dia adalah orang yang tertipu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertipu, tertipu, dan tertipu orang yang hari ini ibadahnya masih sama dengan yang kemarin. Maka kita tingkatkan lagi. Mungkin kemarin kita hanya bisa baca Quran 1 halaman. Hari ini kita naik menjadi 2 halaman. 2 halaman lanjut lagi, bahwa ulama-ulama zaman dulu mereka habiskan untuk mentadabburi Al-Quran. Mereka baca Al-Quranul Karim. Tidak ada lelahnya mereka untuk membaca. Maka mari kita perdalam Al-Quran, karena Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang agak keblinger. Orang-orang tontonan dijadikan sebagai tuntunan. Sedangkan Al-Quran yang menjadikan kita akan selamat fid dini wa dunya wal akhirah, tuntunan itu dijadikan sekedar hanya tontonan saja. Kebalik-balik. Ya. Ini zamannya era kebalik.
Ya, serba terbalik. Orang salah disalahin, orang benar disalahin, kebalik-kebalik. Fitnah menyebar di mana-mana, luar biasa, Pak. Orang yang sama ibadahnya dengan hari yang kemarin, orang yang tertipu. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa man kana yaumul syarrun min amsi fahuwa mal'un. Orang yang hari ini lebih buruk dibandingkan dengan hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun yang akan datang Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita umur panjang dalam ibadah, Allah berikan taufik kepada kita sehingga kita mampu menghabiskan sisa-sisa umur kita untuk perbekalan kita menuju alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian ya yang Al-Fakir bisa sampaikan pada perjumpaan kita kali ini. Fa insyaallah mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'al akhir kalamina inda intiha ajalina qawla la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk menjalankan apa yang sudah kita kaji pada pagi hari ini, dan Allah juga berikan kita taufik untuk menjauhkan diri dari segala macam yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.